Nah, ini bermacam-macam jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif riset desain. Ada fenomenologi, ada etnografi, ada grounded, ada action, ada historical, ada case study, dan sebagainya. Beberapa metodenya ada yang narasi dan sebagainya. Nah, ini kita coba untuk urai satu persatu. Fenomenologi, jadi kualitatif itu nanti akan berdasarkan apa yang kita temukan. Fenomenologi, dia akan meneliti pengalaman manusia melalui deskripsi atau gambaran yang diberikan orang-orang yang terlibat sebagai subjek. Ya, di sini fenomenologi itu nanti dia akan mempunyai apa istilahnya itu, mempunyai cara atau bagaimana kita menggali data terkait dengan deskripsi itu nanti lebih kuat. Artinya kita harus lebih istilahnya itu lebih pintar untuk menggali fenomena tersebut. Ya. Upaya untuk mengesampingkan bias dan asumsi yang telah terbentuk sebelumnya berdasarkan pengalaman manusia, perasaan atau tanggapan terhadap situasi tertentu. Jadi fenomenologi itu nanti dia akan berkaitan dengan pengalaman seseorang tentang sesuatu. Jadi kalau misalnya ada guru yang dia mengajar di sekolah inklusi, misalnya, kita akan mencoba mengorek pengalaman beliau ketika mengajar untuk anak-anak inklusi itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa masuk pada fenomenologi. Bagaimana beliau menyiapkan belajar atau memberikan pembelajaran kepada siswa itu nanti menarik. Jadi pengalaman beliau yang akan kita ungkap. Persoalannya apa yang dihadapi, ya. Kemudian ya kelebihan apa yang didapatkan ketika mengajar. Kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki ketika dia mengajar dan sebagainya. Itu menjadi hal yang menarik. Itu dari sisi fenomenologi. Kemudian etnografi. Nah, kalau etnografi itu lebih kepada penelitian kebudayaan, budaya, ya, kondisi tertentu. Misalnya kita ada satu contoh, misalnya di daerah Jogja itu ada satu komunitas yang dia satu kampung itu tidurnya dia tidak pakai kasur, dia tidurnya di lantai dengan tikar saja. Nah, ini kan satu hal yang menarik. Kenapa kok satu kampung dia bisa melakukan itu? Nah, nanti dia akan melakukan etnografi. Nah, penelitian etnografi melibatkan informasi yang dikumpulkan dari kelompok budaya tertentu dengan tinggal bersama orang-orang tersebut dan informan kunci mereka yang diyakini paling berpengetahuan tentang budaya yang dipilih. Artinya, kalau etnografi nanti dia butuh waktu yang lama dan kita harus membaur di situ sehingga tahu karakteristiknya, tahu kehidupannya, tahu cara apa istilahnya itu, cara mereka melakukan interaksi dan sebagainya. Jadi ini yang lebih kepada penelitian etnografi. Kemudian yang lain untuk yang kualitatif itu adalah grounded theory. Nah, kalau grounded theory ini sebenarnya salah satu penelitian yang berat dalam tanda kutip karena dia akan memunculkan atau cenderung untuk mencari teori-teori baru. Sehingga dia nanti dalam sistem penelitiannya dia harus verifikasi misalnya terkait dengan hasilnya, kemudian dikembangkan, verifikasi lagi dan sebagainya, supaya benar-benar bahwa yang dimunculkan itu adalah sesuatu yang baru dan terbukti secara empirik di lapangan. Nah, kemudian case study. Nah, case study ini juga sesuatu hal yang menarik gitu ya. Nah, kadang orang menganggap bahwa case study ini penelitian yang mudah. Sebenarnya juga susah juga, karena case study itu nanti kita akan benar-benar melihat perbedaan yang memunculkan bahwa ini dianggap sebagai studi kasus. Kenapa? Gitu ya. Karena tidak mungkin nanti kasusnya itu sama dan terjadi di tempat yang banyak, kita anggap sebagai studi kasus. Nah, kita harus memunculkan kasus-kasus tertentu yang berbeda. Ya. Penelitian ini mempelajari fenomena tentang kasus tunggal misalnya, kemudian ada juga yang dia kelompok atau lembaga juga bisa juga, tetapi dia memang nanti istilahnya itu berbeda dengan yang lain. Kita harus memunculkan yang membedakan itu
apa. Kemudian kalau historical research, nah historical research ini memang satu hal yang di apa namanya, kualitatif juga termasuk kuat gitu ya. Pengumpulan sistematis dan evaluasi objektif data yang terkait dengan kejadian masa lalu, ya, penyebab, efek, kemudian tren peristiwa itu, sehingga dia akan mampu menjelaskan peristiwa saat ini dan mengantisipasi peristiwa masa depan. Nah, bisa nanti juga masuk pada apa istilahnya itu, penelitian-penelitian terkait dengan pemikiran seorang, misalnya kita meneliti tokoh yang sudah lama, kita meneliti apa istilahnya itu, founding father yang sudah lama, ya kita coba untuk menggali informasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disampaikan, apa pemikirannya, yang itu bisa jadi nanti berkaitan dengan apa yang kita hadapi, gitu ya. Nah, itu di historical research. Kemudian ada action research. Nah, di kualitatif research design di action ini, tadi seperti gambarannya adalah mencari tindakan untuk meningkatkan praktek dan mempelajari efek dari tindakan yang diambil. Artinya apa? Kita memberikan treatment atau memberikan sesuatu hal kepada subjek, kemudian kita akan melihat efek dari treatmentnya itu, ya, atau tindakan yang dilakukan. Jadi misalnya kita menggunakan metode pembelajaran tertentu, nah dari hasil pembelajaran tertentu ini ada efeknya enggak? Ada sesuatu baru yang didapatkan enggak? Itu merupakan satu bentuk penelitian action research, ya. Baik, kemudian ini campuran dari yang kedua itu adalah mixed method. Nah, secara sederhana mixed method itu intinya mixed method itu mencampur antara kuantitatif dan kualitatif, itu aja. Nah, bagaimana mencampurnya? Kita bisa lihat di sini. Ada kuantitatif data, ada kualitatif data. Nanti kita di mixed method. Nah, di kuantitatif dan kualitatif ini nanti ada beberapa prosedur yang ada yang harus dilakukan. Apakah nanti itu dilakukan bersama-sama, ataukah itu nanti dilakukan berurutan. Jadi itu nanti juga harus dipahami. Jadi tidak asal kita menyebutkan bahwa ini mixed method, tetapi cara dalam atau metode dalam penelitian mixed method itu seperti apa. Nah ini, jadi tadi karakteristiknya itu bisa mencampur keduanya dengan cara yang berbeda, berurutan, atau memberikan prioritas, artinya apa istilahnya itu, berurutan. Ada yang berurutan, ada yang bareng atau bersama-sama untuk melakukan itu. Oke, ada macam-macam ini, bisa banyak, nanti bisa dilihat. Jadi kalau ada yang disebut dengan convergent parallel design, gitu ya, bagaimana ini kita kasih desainnya, grafiknya juga. Ada yang disebut dengan explanatory, sekuensial, yang berurutan itu. Ini ada juga yang exploratory, sekuensial, yang berurutan dari untuk mengeksplorasi. Ada banyak macamnya. Kemudian ada embedded design, jadi desain memang kita sudah jadi satu di situ. Kemudian ada juga yang transformative design, ya, bagaimana kita mencampurkan. Kemudian ada multi-phase design juga. Nah, itu beberapa mixed method yang bisa kita kasihkan gambarannya. Untuk lebih detail, besok kita bisa bahas lebih banyak lagi. Kemudian dari beberapa jenis penelitian itu otomatis setelah kita punya metodologi, ya, punya ilmu untuk bagaimana melakukan tersebut, kemudian memunculkan metodenya, maka kita juga akan berpikir terkait dengan subjek penelitiannya. Partisipannya siapa, responden siapa, orang yang akan kita teliti itu siapa. Nah, makanya kita juga akan nanti berhubungan dengan yang namanya sampel design atau design. Yang pertama, kalau di kuantitatif sering kita mendengar namanya populasi, kemudian kita juga sering mendengar namanya sampel, kemudian kita juga sering mendengar namanya sampling, kemudian ada juga sampling frame. Nah, yang sering itu memang kita hanya mendengar pada populasi dan sampel. Sampling kadang sering juga itu tidak dilakukan. Jadi kita sering menulis proposal hanya menyebutkan populasinya ini, sampelnya ini. Nah,
Padahal sampling ini penting karena kita akan tahu bagaimana cara mengambil sampelnya itu. Nah, disinilah satu hal yang terkait dengan subjek penelitian. Kemudian populasi itu apa? Nah, ini coba kita bisa kasih gambaran. Seperangkat elemen lengkap orang benda yang memiliki beberapa karakteristik umum yang ditentukan oleh kriteria. Artinya kita punya kriteria tertentu dan dia menjadi subjek yang bisa kita ini kan. Nah, ini contoh gambar, ini contoh populasi. Misalnya di sekolahan. Nah, di sekolahan itu berarti populasinya kita bisa anggap satu sekolah itu dia populasinya. Kemudian sampelnya apa? Sampel itu kalau secara sederhana ada yang menyebutnya dia adalah bagian yang dikenai dari bagian populasi yang dikenai itu penelitian. Nah, di sini sampel itu ini ada contoh gambarnya. Elemen atau orang atau benda yang dipilih untuk berprestasi dalam studi. Orang disebut sebagai subjek. Jadi dari kumpulan populasi ini, maka kita ambil beberapa orang. Nah, itu sampel. Nah, kalau sampling, dia adalah proses memilih orang tersebut. Bagaimana proses memilihnya? Ada yang menggunakan random, ada yang menggunakan purposive, ada yang menggunakan random, dan sebagainya. Nah, itu perlu kita pahami juga. Nah, kemudian ada juga framing. Ya, sampling framing itu kita mencoba untuk membuat kerangka samplingnya. Itu juga semua elemen yang ada dalam populasi, dari mana sampel itu nanti akan diambil. Jadi kita bisa lihat di situ. Kemudian setelah sedikit terkait dengan tadi desain sampel, kita akan coba untuk kasih gambaran juga antara metode kemudian juga metodologi, ya. Jadi kalau di konsep sederhananya, metode itu difahami sebagai semua metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian teknik penelitian itu mengacu pada perilaku atau instrumen yang digunakan ya untuk melakukan penelitian. Metode penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang digunakan dalam memilih dan membangun teknik penelitian. Misalnya, perbedaan antara metode dan teknik penelitian itu dapat kita kasih gambaran sederhananya ini. Kita kasih contoh gambarnya seperti ini. Jadi tipe, misalnya kita ambil penelitian terkait dengan literatur, atau studi pustaka misalnya atau perpustakaan. Maka tipenya dia adalah jenis itu penelitian perpustakaan, kemudian metodenya dia menggunakan misalnya analisis rekam historis, analisis dokumen misalnya gitu. Nah, tekniknya apa? Tekniknya kita dengan mencatat, kita dengan menganalisis, kita dengan membuat rekaman, kita dengan mendengarkan film, kita dengan melihat atau membaca buku dan sebagainya. Instrumennya apa? Instrumennya ya buku utamanya, kemudian checklist, kemudian film dan sebagainya. Nah, ini akan memberikan gambaran bahwa antara metode, kemudian teknik sama instrumen itu nanti akan berbeda. Analisis dokumen misalnya kompilasi atau manipulasi statistik, panduan referensi, abstrak atau analisis isi, maka di situ nanti bisa kita membuat instrumennya apa bentuknya, kuesioner, checklist, referensi, atau kemudian skala, angket dan sebagainya. Kemudian penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan juga misalnya kita menggunakan skala. Ya. Tekniknya apa? Survei atau eksperimen. Kemudian bentuknya apa? Bentuk instrumennya. Ya, bentuknya skala itu atau angket. Kalau observasi nanti tekniknya apa? Pengamatan penelitian. Kemudian instrumennya apa? Lembar observasi. Nah, ini yang kadang sering tidak ditulis oleh mahasiswa. Metodenya apa? Sudah menjelaskan misalnya observasi. Terus kemudian apa yang digunakan untuk observasi itu disebutkan. Itu yang disebut dengan instrumen lembar observasi. Bentuknya apa misalnya? Kita pakai checklist. Misalnya kita, ketika melakukan ini, sudah dilakukan, kita bisa kasih checklist dan sebagainya. Nah, itulah metode yang bisa digunakan. Kemudian wawancara. Nah, wawancara itu nanti dia akan menggunakan apa? Rekaman misalnya. Bentuk instrumennya apa? Panduan wawancara atau protokol wawancara dan sebagainya.
Atau kita bisa menggunakan juga teknik grafis foto. Jadi penelitian itu ada yang disebut dengan foto elicitation. Jadi kita akan melihatkan kepada partisipan ada foto, kemudian mereka bisa menjelaskan makna foto itu apa. Nah, nanti lembar fotonya itu dia sebagai instrumen. Ya, jadi itu terkait dengan metode. Nah, ini gambaran sederhana aja terkait dengan pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model. Kalau pendekatan itu adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses kegiatan. Kemudian kalau metode itu merupakan jabaran dari pendekatan itu. Nah, satu pendekatan dapat dijabarkan dalam banyak metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan untuk mencapai tujuan. Kemudian teknik. Nah, teknik itu adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasi suatu metode. Misalnya cara bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian strategi. Nah, strategi juga merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan. Jadi kalau strategi itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau langkah operasional yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau dalam dunia pendidikan, ya nanti khusus dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian model. Kadang kan kita agak ini juga. Model itu apa? Model itu adalah suatu bentuk hasil kegiatan yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas atau khusus. Jadi misalnya model pembelajaran video interaktif, nah, maka dia akan digambarkan suatu bentuk hasil pembelajaran yang sudah digambarkan dari awal sampai akhir dan itu bentuknya khusus atau khas. Nah, ini pengertian-pengertian sederhana supaya nanti tidak menjadikan rancu pemahaman kita. Baik, kemudian alur penelitian. Nah, ini secara sederhana. Pada saat proses penelitian, ada riset paradigma atau paradigma berpikir kita. Kemudian ada muncul metodologi. Metodologi itu adalah ilmu untuk melakukannya itu. Kemudian ada metode. Metode itu cara untuk melakukannya. Jadi ketika kita sudah punya alur pemahaman tentang ini, insya Allah nanti lebih mudah. Oh, saya punya pemikiran ini. Oh, bagaimana kita melakukannya? Oh, bagaimana kita apa istilahnya itu teknis untuk mendapatkan hasilnya dan sebagainya. Oke, jadi metodologi itu secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian itu dilakukan secara ilmiah, ya, dan sebagainya. Sementara kalau metode metodologi, maaf gitu ya, lebih luas daripada metode penelitian. Artinya metode itu dia bagian dari metodologi. Jadi ketika kita berbicara tentang metodologi penelitian, kita tidak hanya berbicara tentang metode penelitiannya saja, tetapi mempertimbangkan logika atau alur berpikir di balik metode yang digunakan. Jadi tidak asal kita menggunakan metode ini, tetapi kita tidak tahu kenapa kok kita menggunakan itu. Karena ada alasannya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Penggunaan metode ini, penggunaan teknik ini, penggunaan penelitian ini. Nah, itu dia secara filosofis harus